Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Putri Dena Laksmi dari kelas A dengan NIM 25390111012. Di mana hari ini saya akan memaparkan terkait dengan filsafat pendidikan modern. Ada 3 tokoh yang berkontribusi memberikan pandangannya terkait dengan filsafat pendidikan modern. Yang pertama ada dari tokoh John Dewey, di mana John Dewey ini memberikan pandangan utama terkait dengan pendidikan, yaitu pendidikan adalah proses sosial dan pengalaman hidup, di mana John Dewey itu menekankan belajar melalui pengalaman yang dapat memperkuat pemahaman, praktis, dan pendekatannya dapat mendorong kolaborasi dan refleksi di antara para siswa, menjadikannya sebagai pusat dalam pendidikan modern. Nah, adapun konsep kunci yang disampaikan oleh pandangan John Dewey ini yaitu terkait dengan learning by doing, yaitu belajar melalui tindakan. Jadi kita mengambil aksi dalam proses pembelajaran yang sudah kita dapatkan. Lalu yang kedua, sekolah itu sebagai miniatur masyarakat, di mana masyarakat dididik dalam sekolah untuk dapat siap hidup dalam masyarakat. Lalu yang ketiga, demokrasi ini harus terjadi dalam pendidikan, sehingga dalam proses tersebut pembentukan dasar-dasar nilai kemanusiaan itu pun juga akan muncul dari demokrasi dalam pendidikan. Jadi setiap suara, setiap pilihan, dan setiap kebutuhan itu sekolah dapat memfasilitasinya. Lalu kontribusi pandangan ini terhadap pendidikan saat ini yaitu dasar bagi pendidikan progresif modern. Lalu yang selanjutnya yaitu menekankan pentingnya berpikir kritis dan pemecahan masalah dalam proses pendidikan. Itu menurut pandangan dari John Dewey. Selanjutnya ada tokoh pandangan dari Jean-Jacques Rousseau, di mana Rousseau itu berpandangan pendidikan harus mengikuti alam dan perkembangan alami anak-anak, di mana anak-anak tersebut harus dituntun sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, sehingga guru itu harus mengakomodasi kebutuhan belajar anak tersebut. Nah, Rousseau ini berfokus pada pengembangan alami anak-anak, mengedepankan pentingnya pendidikan yang berorientasi pada anak, dan melalui karyanya, Emily menggambarkan metode pembelajaran yang selaras dengan kebutuhan dan minat anak-anak. Jadi, seorang guru harus dapat memfasilitasi belajar setiap peserta didiknya atau setiap muridnya. Nah, konsep kunci dalam tokoh Rousseau ini yaitu pendidikan alami atau natural education. Dan yang kedua, anak-anak sebagai pusat proses belajar. Yang ketiga, guru berperan sebagai pembimbing bukan pengandali anak-anak. Sehingga di sini peran guru jelas sekali terlihat sebagai fasilitator untuk menumbuhkan segala kodrat alam dan kodrat zaman dan kebutuhan yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, sebenarnya kontribusi dalam pendidikan filsafat modern menurut Rousseau ini menekankan sebagai dasar bagi pendidikan progresif dan humanistik, menekankan pada bagaimana anak-anak tersebut dapat tumbuh melalui interaksi sosial dan dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya sehingga menjadikannya sebagai manusia yang utuh atau manusia yang sesuai dengan apa yang dimilikinya. Dan yang kedua itu mendorong munculnya pendekatan child-centered learning, di mana fokus utamanya adalah pengembangan diri peserta didik sesuai dengan apa yang menjadi profil kebutuhan dan minat belajar mereka. Lalu yang ketiga, pandangan yang ketiga itu disampaikan oleh Johann Heinrich Pestalozzi, di mana Heinrich itu berpandangan
pendidikan itu harus mengembangkan potensi anak secara menyeluruh dari kepala, hati, dan juga tangan mereka. Nah, konsep kunci dari pendidikan ini yaitu mengembangkan pendidikan yang holistik atau menyeluruh. Dengan pandangan Enrich ini mengembangkan pendidikan yang holistik, menekankan pada pembelajaran melalui aktivitas dan cinta. Jadi menggali emosi dan perasaan pada saat belajar. Nah, pendekatannya menonjolkan peran lingkungan yang mendukung dalam perkembangan anak dan pembelajaran yang efektif. Sehingga konsep kunci tadi yang sudah saya sampaikan, yaitu pendidikan holistik itu dapat terbentuk. Sehingga anak-anak itu dapat secara menyeluruh mengembangkan isi kepala, hati, dan juga keterampilan mereka dari segi tangan atau kaki mereka. Jadi itu ketiga hal itu dapat berkembang dan menstimulus perasaan atau hati atau cinta seseorang untuk membangun empati juga. Lalu pandangan Enrich itu juga menekankan pada konsep kunci belajar melalui pengalaman langsung. Jadi anak-anak itu digugah melalui pengalaman langsung. Jadi beliau atau anak-anak itu sebagai observer yang di mana kegiatan atau pengalaman tersebut dapat memantik rasa empati anak tersebut untuk dapat merefleksikan apa yang harus saya lakukan atau apa yang bisa saya lakukan untuk mengambil aksi dalam pembelajaran tersebut. Nah, dalam konsep kunci dari pandangan Enrich ini juga menekankan pada hubungan kasih antara guru dan murid. Jadi, antara guru dan murid harus terjalin sebuah hubungan yang empati dan juga membangun, sehingga dapat menciptakan proses pembelajaran yang holistik atau menyeluruh. Nah, kontribusi pandangan Enrich ini terhadap pendidikan yaitu dasar bagi metode pembelajaran aktif dan pendidikan moral. Nah, yang kedua yaitu menginspirasi pendekatan pendidikan berbasis pengalaman atau experiential learning, di mana pendekatan pendidikan berbasis pengalaman ini akan menumbuhkan empati dan juga keterampilan berpikir kritis. Nah, dari hubungan antar tokoh ini dapat saya jelaskan bahwa Rousseau itu menekankan pada kebebasan dan perkembangan anak secara alami. Sedangkan kalau Enrich itu lebih mengembangkan gagasan Rousseau kembali dengan pendekatan yang praktis dan emosional sehingga dapat diterjemahkan langsung kepada pelaku pendidikan, baik itu guru, pemerintah, ataupun juga stakeholder lainnya. Dan John Dewey itu lebih menggabungkan prinsip alami dan pengalaman sosial menjadi teori pendidikan progresif modern. Nah, implikasi dari filsafat pendidikan modern ini yaitu menekankan pada pembelajaran yang berpusat pada siswa, penekanan pada pengalaman dan aktivitas yang nyata, yang keempat, pendidikan sebagai proses sosial dan moral, yang selanjutnya adalah guru sebagai fasilitator pembelajaran. Jadi, filsafat pendidikan modern berakar pada pemikiran dari Rousseau, Enrich, dan juga Dewey yang menekankan kebebasan, pengalaman, dan perkembangan holistik peserta didik. Ketiganya membentuk dasar bagi pendekatan pendidikan progresif yang menempatkan siswa sebagai subjek aktif dalam proses belajar. Nah, demikian tadi penjelasan saya terkait dengan peta konsep filsafat pendidikan modern. Apabila Bapak Ibu ada hal yang ingin diketahui lebih lanjut ataupun hal yang perlu didiskusikan, mari tulis di kolom chat. Terima kasih dan saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.